apapun yang terjadi, tetap semangat. Esok hari kan berganti, tetap semangat. Masa depan telah menanti, tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cawan Penta semua. Gimana nih kabar Sobat Cawan Penta? Semoga Sobat Cawan Penta dalam keadaan baik-baik saja ya. Berjumpa kembali di podcast Cawan Penta, citra warna-warni penuh cinta, yang selalu hadir di hari weekend untuk menemani Sobat Cawan Penta dengan beragam informasi, motivasi, edukasi, dan pastinya membuat seluruh Sobat Cawan Penta tambah semangat. Dan di episode Cawan Penta hari ini kita akan ngobrol asik dan santai pastinya dengan topik mengoptimalkan potensi sumber daya alam di sekolah. Dan saat ini yang seperti Sobat Cawan Penta lihat, Cinta sudah menggandeng dan mendatangkan 2 narasumber yang dari sekolah kegiatannya berbasis partisipatif dan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung ramah lingkungan. Ini beda dari episode-episode sebelumnya, karena kalau di episode sebelumnya nih, kalau Sobat Cawan Penta teliti, biasanya narasumbernya itu yang sejajar sama hostnya, maksudnya seangkatan gitu, seumuran gitu, masih remaja gitu. Kalau sekarang masih remaja juga, cuman ada satu orang yang masih remaja. Gimana kalau kita langsung perkenalan aja ya, karena pasti Sobat Cawan Penta penasaran nih narasumber kita dari mana sih? Silahkan Bu Rosida dan Nurimsyak. Ya, halo Sobat Cawan Penta. Namaku Nurimsyak Fajriah, murid dari SMP Negeri 5 sekaligus kader Adiwiyata. Aku sering dipanggil Ica. Oke, Ica, dengerin Ica. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali bisa bergabung dengan segmen Cawan Penta. Ya, kami sangat berterima kasih dan merasa sangat senang bisa mengikuti kegiatan ini. Ya, saya Bu Rosida, guru BK SMP Negeri 5 sekaligus tim Adiwiyata di SMP Negeri 5. Ya, jadi Bu Rosida dan Ica ini adalah guru dan siswa dari SMP Negeri 5 Kota Probolinggo, yang dimana sekolah tersebut telah menerapkan Adiwiyata. Benar ya Bu ya? Iya, Ya, betul. seperti tema dan topik kita mengoptimalkan sumber daya alam di sekolah. Penasaran kan? Pastinya. Sobat, pastinya kita juga nggak asing lagi dengan kata Adiwiyata nih. Yang belum tahu ya, berdasarkan Wikipedia, Adiwiyata merupakan upaya membangun program atau wadah yang baik untuk mendapatkan ilmu pengetahuan di bidang lingkungan hidup. Sekolah Adiwiyata sendiri adalah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan serta memiliki program nyata untuk mengintegrasikan pelestarian lingkungan dalam kegiatan belajar mengajar, atau istilah kerennya Green School. Bener Bu? Iya, betul. Ini Cinta harus bilang bener gitu karena takut salah. Enggak dong. Nah, kita akan langsung aja nih masuk ke topik kita yang seperti tema kita, mengoptimalkan potensi sumber daya alam di sekolah. Dengar-dengar SMP Negeri 5 Probolinggo itu masuk ke Adiwiyata Nasional ya Bu ya? Iya. Itu pada tahun berapa 2017. Iya. Jadi pada tahun 2017 SMP Negeri 5 telah mendapat predikat Sekolah Adiwiyata Nasional. Dan sejak saat itu kami berupaya untuk bisa menuju ke Adiwiyata Mandiri seperti yang saat ini sedang kami upayakan. Jadi harapannya di tahun ini kami juga bisa goal ke Adiwiyata Mandiri. Wah gitu. Itu Iya. pengelolaannya dari mana saja Bu? Maksudnya? Pengelolaan Adiwiyata ini di SMP 5. Dari guru kah atau dari murid-murid teman-teman? Oh ya, gitu? jadi untuk kegiatan Adiwiyata ini partisipasi dari semua warga yang ada di SMP Negeri 5, tidak hanya dari siswanya, tidak hanya dari Bapak Ibu guru, tenaga administrasi, tapi semua yang berada di SMP Negeri 5. Wah gitu, berarti Ica Iya. juga termasuk kepengurusan iya, ya, kepengurusan iya. Adiwiyata ini. Untuk kegiatan-kegiatannya apa aja Bu yang udah pernah dilakuin dan mungkin rencananya mau apa? Iya, jadi kegiatan yang sudah dilakukan oleh SMP Negeri 5 itu banyak sekali, terkait dengan yang pertama terkait dengan kebersihan sanitasi. Ini juga anak-anak sudah melaksanakan bersih-bersih
kalau secara terjadwal itu hari Sabtu. Ya, kemudian yang tidak terjadwal ya setiap hari. Itu per minggu untuk yang hari Sabtu itu ya Bu ya? Iya, yang hari Sabtu itu per minggu. Jadi yang kedua ada perawatan tanaman, ya menanam pohon ini, merawat tanaman juga, itu juga dilakukan anak-anak. Kemudian yang ketiga ada pengelolaan sampah, kemudian ada konservasi air, konservasi energi, dan juga inovasi-inovasi yang sedang dilakukan oleh anak-anak. Ya. Ini Cinta penasaran dengan konservasi tadi, konservasi air dan konservasi apa tadi? Konservasi air dan energi. Ya itu gimana itu maksudnya? Ngapain Iya. aja itu? Jadi untuk kegiatan konservasi energi ini anak-anak dihimbau untuk hemat energi. Jadi yang paling mudah di sekolah ini kalau pagi hari ini kan sinar matahari juga nembus ke kelas-kelas ini ya. Jadi tidak usah menyalakan lampu. Oh gitu. Ya, jadi itu yang paling mudah. Kemudian anak-anak juga di kelas itu ada LCD. Ya, setelah digunakan ini anak-anak juga diharapkan dimatikan. Jadi Tapi kan nggak dibiarkan. Ya, tapi kan biasanya nih ya buat teman-teman nih, buat yang murid-murid, itu kan kadang kalau misalnya masih pagi atau siang hari nih, itu kadang suka hidupin lampu gitu Bu. Nah itu gimana cara nanggulanginnya? Apa emang listriknya dimatiin dulu gitu pas pada saat pagi hari gitu? Bukan, memang di sini harus ada kepedulian. Ketika memang gitu. sudah masih terang, ya memang harus dimatikan. Seandainya Oh iya, berarti kepekaan gitu ya Bu ya. Ica jadi sendiri yang lain gimana juga di kelas? harus ada kepedulian dari yang lain. Kalau di kelas sendiri sih pagi hari nyalain lampu, soalnya minus pencahayaan, Oh, ketutup gitu. sama gudang. Oh di belakang gitu kelasnya Iya. ya? Oh ya, jadi ada beberapa kelas mungkin ya yang Nggak mungkin juga kita belajar gelap-gelapan gitu ya? jadi memang bangunan di sekolah kami ada yang berada pas di dekatnya gudang ya. Gudang, Jadi iya, ya seperti kelas 8E itu pasti 8E. kalau pagi juga menyalakan lampu. Oh gitu. Iya. Kenapa Cinta tahu 8E di mana? Karena Cinta alumni SMP 5 loh guys. Gitu. Kalau untuk sumber daya alam yang ada di SMP 5 ada apa aja Bu? Nah, Ya, pasti mungkin Cinta. Kak Cinta dengan sobat Cawan Penta. Cawan Penta pengen tahu. Pasti dong. Walaupun alumni sana ya juga pengen tahu. Sumber daya alam yang sudah kami manfaatkan yaitu tumbuhan. Ada daun pandan. Daun pandan kami sumber daya alamnya saja. Oh, sumber daya alam. Yang ada di sekolah. Iya. sumber daya alam di sekolah ada tumbuhan, hewan beserta air. Nah, itu apa aja itu tumbuhan sama hewannya itu? Iya. Kalau tumbuhan mungkin ada 1000-an lebih ya. Wow. Ya, jadi untuk tumbuhan di sana ini ada berbagai macam kelompok. Ada kelompok toga, tanaman obat-obatan itu. Kemudian ada tanaman sayur, ada juga tanaman buah, ada juga tanaman hias. Jadi tanaman di sana itu memang beragam dengan banyak tujuan ya. Kalau toga tujuannya beda dengan tanaman hias. Pastinya. Iya, jadi kalau anak-anak disuruh bawa tanaman ini senangnya bawa yang tanaman hias. Tanaman yang hias. cantik-cantik, bener. ya Ya. kayak. Itu untuk tanaman-tanaman kan banyak banget tuh ya. Itu diletakkan di SMP 5-nya di bagian mana aja? Atau pernah gak sih tanaman-tanaman tersebut pernah rusak gitu? Mungkin gara-gara kena injek atau gimana gitu? Iya, tanaman itu memang banyak ya, apalagi di hari-hari tertentu ini, peringatan-peringatan hari-hari tertentu anak-anak kan diminta bawa tanaman. Dengan banyaknya tanaman akhirnya kami sebar. Jadi disebar biar tidak berkumpul di satu tempat. Iya, jadi kami letakkan di taman-taman di depan kelas, ada yang di depan ruang kantor, termasuk di luar juga. Untuk tanaman buah tadi, buah apa aja yang ditanam Bu? Mungkin mau minta gitu. Jadi buah yang ditanam di SMP 5 itu ada buah mangga, markisa, sama anggur. Cuman anggur sama markisa itu masih belum numbuh gitu ya. Belum berbuah. berbuah. Sudah tumbuh tapi belum berbuah. Ntar kalau berbuah telepon Cinta ya. Minta gitu maksudnya. Terus untuk sumber daya alam yang ada di SMP 5 dimanfaatkan untuk apa aja Bu? Mulai dari tumbuhan,
Tadi ada toga ya, ada toga. Iya. Tanaman hias itu dimanfaatkan untuk apa aja, Bu? Ica. Nah, jadi sumber daya alam yang kami manfaatkan itu ada daun pandan. Mm-mm. Daun pandan dimanfaatkan buat jadi aroma es krim. Es Terus krim? iya, Iya. Ada es krim ya tadi sana? ada. Oh, ada dong. Angkatan Kak Cinta kan sudah. Oh iya. Oh iya, tapi jarang beli. Oh, itu dari daun pandan. Aromanya Aromanya. menggunakan daun pandan, ya. Wow. Kami juga memproduksi minuman serdani, Apa serai itu? pandan wangi. Minuman. Iya. Itu dari itu. Iya. Dari Siapa serai yang dan bikin? pandan wangi. Ya anak-anak ini juga kan Wow. bikinnya di hari Kamis. Jadi Oh, setiap hari gitu. Kamis kalau ada kegiatan, ya ndak setiap hari Kamis ya. Setiap Kamis itu harinya anak-anak untuk kegiatan ekstra. Kadang untuk praktek. Lah, prakteknya ini macam-macam. Ada yang membuat minuman, makanan, ada juga yang praktek membuat barang ya, Iya, Bu. pengelolaan sampah itu. Wah, kalau Iya. untuk es krimnya sendiri diproduksi sendiri? Produksi ya, Dibikin es sendiri krim juga? dibuat Iya. anak-anak kader, bahkan bukan anak kader juga diajak biar bisa. Dan keren itu banget memang ya. sampai diproduksi dijual ke anak-anak juga. Kreatif sekali nih. Terus untuk yang minuman tadi yang dari serai juga ya, itu berarti Iya. serainya dari yang ditanam SMP 5 itu Iya. ya, Bu, ya? Iya. Kalau misalnya kehabisan gitu, Bu, atau nggak pernah kehabisan? Iya, jadi untuk serdani ini kan sereh pandan wangi sebetulnya ada jahenya sedikit. Nah, itu kan apa ya? Rasanya itu anget. Jadi anak-anak kayaknya kurang kurang tertarik dengan minuman itu. Jadi buatnya itu kalau ada event-event tertentu. Oh gitu. Jadi Kenapa nggak dibuat? diproduksi setiap hari seperti es krim. Es Oh, krim iya. itu pun juga rasanya kami Bermacam-macam, rubah ya, iya. bermacam-macam biar enggak bosen. Kalau pandan terus itu bosen, kadang juga aroma duren. Oh iya, oh iya, aroma- benar-benar. Iya. Menarik banget ya, ntar Mm-mm. Cinta nyoba ke sana gitu ya. Untuk yang ada di tadi yang dimanfaatkan itu kenapa memanfaatkan menjadi minuman serdani, terus kenapa dimanfaatkan menjadi aroma ice cream? Kenapa enggak Mm-mm. yang lain? Iya. Kenapa? Oh iya, kami mengambil bahan-bahan itu karena di sekolah itu banyak ya, Ca ya. Iya, Bu. Kayak pandan itu banyak mudah dirawat ya. Oh iya, Kemudian benar. mudah dirawat, mudah didapatkan juga. Terus kami Manfaatnya. juga melihat manfaat dari tanaman itu. Tanaman pandannya itu Iya. ya. Ada lagi nggak, Bu, yang selain pandan itu, Bu, untuk dimanfaatkan yang Iya. lain juga? Ada lagi apa, Cah, selain pandan, Dah? Daun Kami pandan, di ada bayam ya. sekolah daun ada bayam Brazil. Jadi Bayam? iya, Bayam jadi Brazil. kita olah bayam Brazil itu untuk dibikin nugget. Nugget kami kasih nama Nuyata. Nuyata. Itu nuggetnya dijual? Nugget iya. bayam adiwiyata ya. Yang buat yang iya, buat, teman-teman ya, ini. mm-mm. itu apa, bayam Brasil? Bayam Iya. Itu gimana, Brasil, Mbak? Bayam-bayam seperti bentuknya biasa kan? seperti tanaman krokot, tapi lebar-lebar daunnya itu bisa dimakan juga. Oh gitu, beda dari Iya. bayam-bayam seperti biasa. Kalau bayam biasa itu kan daunnya kebanyakan lemes ya, kecil. Ini lebih tebel. Oh gitu. Terus dari hasil olahan kewirausahaan Adiwiyata yang lain, mulai dari es krim, kemudian minuman serdana, kemudian tadi apa? Nugget, itu untuk apa? Hasil-hasilnya dari olahan kewirausahaan Adiwiyata tersebut. Kan tadi minuman serdani dijual ya pastinya. Iya. Es krim juga dijual, kemudian nugget tadi dijual. Itu untuk apa? Ini. Duitnya maksudnya. Oh, Udah gini loh. Olahan. Iya, Bu. Jadi untuk yang hasil olahan semua kewirausahaan Adiwiyata yang dilakukan seperti tadi minuman serdani, es krim, nugget, itu hasilnya untuk apa, Bu? Ya, Dikemanain? jadi di sekolah kami itu kantinnya ada bermacam-macam. Mm-mm. Ada kantin sekolah itu menjual ya makanan minuman di Iya. sekolah itu ada penjaganya. Maksudnya ada penjual, tapi juga ada kantin kejujuran. Lah, semua produk yang dihasilkan dari Adiwiyata dijual di kantin kejujuran. Oh, Jadi untuk kantin itu tidak ada penjualnya, tapi anak-anak belajar untuk bertanggung jawab. Jadi beli sesuai dengan
bayarnya sesuai Benar. dengan barang yang dia ambil. Kejujuran gitu ya, langsung Iya. jujur gitu. Ada nggak upaya lain yang dilakukan oleh SMP 5 khususnya di tim Adiwiyata selain penghijauan, selain tadi tentang tanam menanam gitu, ada nggak? Upaya lain yang kita lakukan itu berkampanye di media sosial. Wow, seperti apa tuh? Iya. Kayak Jadi gini, maksudnya gini, semua kegiatan yang dilakukan anak-anak ini biar diketahui oleh warga sekolah, kami ajak anak-anak untuk mempublikasikan. Oh, Iya. ada ini ya, ada media sosialnya Ada gitu media ya. sosialnya. Jadi biar yang tahu tidak hanya anak-anak kader Adiwiyata saja, tapi semua warga juga tahu. Dan harapannya bisa Minum dulu. mengajak mereka juga untuk membuat atau melakukan seperti yang dilakukan oleh anak-anak kader. Ya, baru sudah mau minum. Kita mau minum. Oh iya. Iya iya. Tadi apa nanya? upaya. Upaya lain ya. Upaya Iya. lain. Ya kan baru saja kalau mau minum nggak apa minum aja bu. Oh Oh gitu iya, ya. iya, maaf ya. Gitu. Ya. Iya, ya, Bu. Oke. Nah, upaya lain selain tadi tentang penghijauan itu ada nggak dilakukan oleh tim Adiwiyata SMP Negeri 5 ini? Upaya lain yang kita lakukan itu berkampanye lewat media sosial. Gimana tuh? Kayak kita Bu Rosida mengajari anak-anak untuk setiap kegiatan mempublikasikan. Oh, dikirim, diposting gitu ya di Iya. media sosialnya. Ada media sosialnya? Kita punya Instagram namanya Adiwiyata SMP 5. Buat yang Adi- kepo bisa follow. Cek langsung Iya, gitu cek ya. langsung. Iya, Ini iya. di bawah ini ya, nih. Ini ada Instagramnya Adiwiyata. SMP 5. Ya, langsung dicek kegiatan apa aja sih yang di SMP 5 tentang Adiwiyata ini, penasaran banget kan? Ya, nanti Cinta juga bakal cek. Nah, untuk di SMP 5 itu ada ini gak Bu? Cinta tuh sering denger kalau Adiwiyata atau penghijauan itu tentang biopori. Iya. Nah, ada? Ada di sekolah kami juga ada biopori. Itu gunanya untuk apa sih sebenarnya Bu? Iya. Cara biori- membuatnya juga gimana? Cinta cuma taunya biopori yang biasanya ada di itu ya, di Lubang lubang, itu lubang. ya. Iya, jadi di sekolah kami juga ada berapa ya? Lebih dari 10. Oh. Iya, lubang biopori. Sebetulnya lubang biopori itu istilah untuk resapan Air resapan tanah gitu. untuk lubang resapan. Maksud saya lubang resapan. Jadi gunanya itu untuk mengurangi genangan air. Kemudian yang kedua, dengan berkurangnya genangan air otomatis untuk mencegah banjir ya. Iya. Biopori juga digunakan untuk membuat kompos. Ya, juga untuk menyuburkan tanah. Dan untuk membuat biopori itu gampang sekali. Yang pertama kita mencari tempatnya dulu. Iya. Tempat mana yang bisa digunakan untuk membuat lubang biopori. Saat itu kami juga baru tahu karena DLH waktu itu membantu kami dalam membuat lubang biopori. Jadi untuk tempat membuat lubangnya itu memang harus tempat-tempat yang biasanya tergenang oleh air. Oh, gitu. Iya, tujuannya kan dengan adanya lubang itu air itu langsung meresap ya. Meresap ke bawah. Iya, jadi dicari tempat yang memang digunakan bukan digunakan yang biasanya Biasanya digenangi air lewat gitu ya, Bu, ya. digenangi air, dilewati oleh air. Tujuannya ketika air itu datang bisa meresap. Nah, biasanya nih pernah Cinta lihat itu kalau biopori di dalamnya itu biasanya banyak kayak Sampah ya, sampah. sampah. Iya, nah itu gimana kalau kayak gitu? Iya, jadi ini untuk pembuatannya tadi belum selesai ya. Kita masih Iya, ada jadi step-stepnya. setelah mencari banyak. tempat untuk membuat lubangnya, Ya. kita siapkan bahannya. Bahan yang digunakan adalah bor. Ya, biasanya karena kita kerjasama dengan DLH, bor itu yang menyediakan mereka. Jadi untuk membuat lubangnya itu dengan alat bor tadi tidak sampai 5 menit sudah
lubangnya Udah sudah lubang, iya udah sudah sampai berlubang gitu dalam, ya? sudah berlubang ya. Jadi cepet banget dengan adanya bor tadi. Dan kedalamannya biasanya minimal 1 meter Oh, kedalaman lubang tadi. Sedangkan diameternya bisa 10 sampai 30 sentimeter. Sentimeter. Iya, jadi ada yang ada yang diameternya besar. Di sekolah kami yang lubangnya besar itu juga ada beberapa lubang ya yang sengaja memang dibuat dengan ukuran besar. ya biar airnya juga Iya, makin cepat karena air meresap di gitu ya, Bu. di sebelah itu memang biasanya Deres gitu sering ya? iya sering tergenang, akhirnya membuat yang lubangnya 30 cm itu. Lah lubang biopori ini biasanya juga ketika ndak ada hujan itu juga biar apa ya optimal itu bisa diisi dengan sampah organik. Oh, Sampah organik, Kayak jadi bisa dedaunan daun-daun gitu, iya. ya dimasukkan ke sana. oh gitu. Mm-mm. Berarti gunanya untuk itu ya, Bu ya. Iya. Tapi Tadi ada pipanya ya, Iya. lubang tadi dimasuki pipa PVC. eh, Lubang lubang PVC. Oh, Pipa, ada pipa itu ya. Iya, Itu di jadi- atasnya ditutupin juga ya, Bu. Iya, di atasnya ditutupi. Jadi lubang tadi dimasukkan pipa PVC dimasukkan lubang tersebut. Mm-mm. Ya, kemudian diisi dengan sampah organik, Organik. atasnya ditutup. Ada lubang-lubangnya tapi ya, Bu. Iya, ada Iya. lubang-lubangnya, kawat apa itu namanya? Iya. Ya, saya tahu itu. Kawat Iya. itu pokoknya. Dan harus ditutup, khawatir nanti diinjak anak-anak keblowok. Iya. Tapi biasanya kalau udah keinjek kan lagi masuk tuh lubangnya. Iya, kalau nginjaknya pas ya. Kalau pas nginjaknya ndak pas bisa kepleco itu nanti. Oh, gitu. Pas anak-anak lari ndak tahu, ya bisa kepleco itu. Oh, Makanya tempatnya juga harus diperhatikan yang jauh dari jangkauan anak-anak juga. oh gitu. Ada nggak sih, Bu, kendala dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki sama SMP 5 nih? Kendala yang ditemui ya. Ya. Jadi sumber daya alam yang ada ini memang kan perlu dijaga ya, perlu dirawat juga. Kadang namanya anak, kadang kalau guyonan atau main sepak bola, ya mesti terkena bunga itu pasti. Iya. Iya, jadi dengan petugas apa, Pak Sabar itu bagian apa Ica? Pak Sabar. Pak Sabar, iya itu Iya. bagian petugas kebersihan ini sering moving. Jadi potnya ini moving. Pindah-pindah tujuannya biar tidak terkena bola. Oh, kendalanya emang di sini ya, Iya. Bu ya. Karena Pak Sabar juga ikut membantu juga ketika ada tanaman yang perlu di apa itu ya. Sudah waktunya panen, kemudian harus ini memang Iya. harus diamankan. Kalau dari Icanya sendiri iya. gimana? Atau teman-temannya Ica? Ica melihat teman-temannya Ica tuh gimana? Dari ini untuk tanaman gitu. Biasanya emang iya sih kadang kalau kita yang ini. Iya. Kalau kita sebagai murid gitu kalau misalnya main di lapangan yang emang di lapangan tersebut kan banyak tanaman. Iya. Itu biasanya nggak sengaja nginjak potnya sampai potnya Pecah. pecah gitu. Itu gimana? Ica? Teman-teman gitu juga nggak? Iya, Gitu juga. mungkin kita kader minta ganti pot. Oh, gitu. Ya. Ya, jadi setiap anak-anak yang sengaja atau tidak sengaja melakukan rusak ya, jadi Iya. membuat itu rusak memang harus mengganti. Iya sih. Berani Kasihan, berani iya, bertanggung kasihan jawab. tanamannya ya nggak ada tempat tinggalnya. Soal penghijauan nih, gerakan penghijauan yang dilakukan itu kan tadi bilangnya pengurusnya dari tim Adiwiyata, tim Adiwiyata dan dari guru sama Iya, Dari semua warga. semua warga ya. Itu biasanya ada nggak sih, Bu, dari siswa itu kayak enggan gitu untuk melakukan penghijauan ini? Mm-mm. Biasanya di hari apa? Sabtu ya? Biasanya hari Sabtu itu ngapain aja? Kalau Iya. setiap hari juga melakukan penghijauan gitu, Bu? Mm-mm. Jadi yang setiap hari ini anak-anak biasanya piket sesuai jadwal. Ya, sedangkan untuk kegiatan hari Sabtu ini kami punya istilah Sabtu ini jadwalnya SSB. Sabtu bersih, sehat dan beriman. Jadi setiap hari Sabtu ini karena di sekolah ada 3 tingkat kelas 7, 8, 9 biar kegiatannya juga enggak monoton bersih-bersih tok, enggak. iya, Jadi kami bagi 3. Sabtu bersih, sehat dan beriman. Yang bersih
ya bersih-bersih. Bersih-bersih. Iya, yang dibersihkan tidak hanya kelas saja, Ya. tapi juga membersihkan taman yang ada di depan kelasnya atau taman yang sudah kami buat. Ini beberapa kapling memang kami buat untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9 sudah ada pembagiannya. Ada tamannya gitu ya per kelas Iya. ya Bu ya. Jadi memang kan ada taman, ada kelas yang tidak ada tamannya, tapi bukan berarti dia tidak bertanggung jawab, dia juga bertanggung jawab terhadap taman yang lain yang tempatnya bukan di depan kelas. Oh gitu. Iya. Untuk yang piket, yang piket itu hanya Adiwiyata aja atau ada jadwal setiap kelasnya piket? Untuk setiap harinya mungkin Adiwiyata. Kalau untuk Sabtu setiap kelas Semua sudah mendapatkan jadwal. Setiap hari itu Adiwiyata. Setiap hari Kader. Sabtu. Kader Bu yang itu. Yang setiap Yang hari setiap yang harinya. piket ya. Setiap harinya ya. Itu setiap biasanya harinya. ngapain aja yang kader itu? Mungkin menyiram tanaman di greenhouse, terus Ada greenhouse-nya. Greenhouse-nya Ada. isinya apa aja tuh? tanaman hias. Tanaman Tanaman hias. hias. Iya. Ada berapa greenhouse-nya Bu di sana? Greenhouse-nya itu yang ada 3, ada pembibitan, kemudian yang kedua ini kami bedakan tanam greenhouse untuk tanaman toga, termasuk lidah buaya itu ya. Terus yang satunya campur itu, jadi tanaman-tanaman yang sudah sehat itu biasanya yang ketiga itu. Yang keempat ya di luar greenhouse itu. Berarti teman-temannya Ica ini ya meluangkan pulang sekolah gitu untuk Iya. piket. Pernah rasa males gak sih? Males sih Ini- ada, cuman ada rasa tanggung jawab yang ya benar. Ngomong jawab gini karena ada Brosida atau gimana nih? Aslinya emang males. Enggak, jadi memang anak-anak ya ada juga yang enggan. Ya. Tapi kami berusaha untuk memberi contoh. Jadi contohnya seperti ini, di koridor depan itu kan banyak tanaman dalam pot, Oh iya. tanaman yang medianya air, hidroponik tapi tidak mengalir. Oh iya Bu. Ya, jadi kami berupaya membuat tanaman yang ada di dalam pot berair itu tujuannya biar tidak setiap hari Menyiram. Ya, tapi ketika airnya sudah sedikit itu kami mencoba untuk nyiram. Dengan begitu kadang-kadang anak-anak yang lewat di koridor itu melihat ada yang menyiram itu saya bantu. Akhirnya timbul gitu. Timbul keinisiatifan dari murid gitu ya Bu ya. Iya. Enak gak sih Bu kalau ada murid kayak gitu? Ini Bu ya, untuk saat ini kan banyak gak bisa dipungkiri lagi kalau banyak sekali produk yang berkemasan, ya kan? Nah, semakin banyak konsumen yang membeli produk-produk yang berkemas tersebut, maka kan semakin banyak pula sampah plastik. Nah, gimana pengelolaan sampah di SMP 5 tuh Bu? Kalau sampahnya banyak gitu. Iya, untuk pengelolaan sampah memang sampah ini menjadi harus menjadi perhatian khusus. Ya, karena tanpa ada kebijakan dari sekolah Iya. juga itu tidak akan berjalan. Jadi salah satu upayanya di sekolah itu di kantin ini makanannya juga sudah banyak yang tidak menggunakan bungkus plastik. Oh, Jadi makanannya itu diletakkan di wadah itu sudah ada tutupnya. wadah. Wadah, jadi ada wadah ada tutup. Mm-mm. Jadi ketika anak-anak beli tutupnya tinggal buka, jadi tidak perlu plastik. Memang masih ada plastik. Itu pun karena kalau dibungkus dengan kertas itu tidak memungkinkan. Oh iya. Ya memang masih ada, tapi tidak semuanya. Termasuk di kantin kejujuran ini juga begitu. Kami berupaya untuk mengurangi plastik terhadap produk yang dijual di kantin kejujuran. Terus Iya. untuk yang kan tadi dibuka ya penutupnya, Tutupnya diambil dibuka. terus dikasihin ke konsumen ke yang Iya, pembeli gitu. pakai supit. Iya. Yang nerima pakai tangan. Ya langsung pakai tangannya sendiri. Oh, gitu. Itu biasanya makanan tertentu gitu, Bu. Makanan gorengan biasanya iya. Gitu. Makanan Dari Isanya gorengan. sendiri gimana? Suka beli-beli di kantin gitu? suka. Suka. Belinya apa ya? Masa yang berkemasan plastik gitu? Itu lebih suka beli kebab. Jadi kan Oh. itu sudah disediakan capitan. Jadi ngambil sendiri terus Oh, di sana ada ngeletakin. itu. Di sana ada kebab.
Ada. Iya. Dulu Cinta di sekolah di sana Tam- kayak masih belum Iya, ada deh tambahan kebab. ini ya untuk kantin kejujuran ini karena ndak ada yang jual makanan diletakkan di etalase. Jadi makanannya ada di sana, ya ndak ada bungkusnya. Nggak ada bungkusnya. Ndak ada bungkusnya. Dan Sebenarnya- kami juga berupaya tidak hanya tanpa bungkus plastik saja, tapi berupaya untuk menghindari 5T. Apa tuh? 5T apa saja ta? Lupa kan? 5P. 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 5P apa 5P? Pengawet, Pengawet, pemanis, Manis, perasa, perasa, apa? Pengenyal. pengenyal, dan Satunya apa? Apa satunya? Cinta aja udah lupa nih tadi apa? pengawet, Pengawet, pemanis, pemanis, perasa, perasa, pengenyal, Pengenyal. pewarna. warna. Oh, itu dihindari Iya. dari itu, Bu. Iya, dihindari. Gimana Kami cara menghindari? Makanan yang menghindari hal-hal tersebut karena Iya, kan memang banyak jadi- sekali makanan yang Iya, seperti itu. untuk makanan di Kanjur ini kan selalu dicek. Jadi ketika ada anak-anak yang membawa makanan itu indikasinya ada pewarnanya atau mungkin ada campuran bumbu-bumbu jadi seperti Balado. iya, itu kami itu usahakan enggak boleh. Oh, Iya. yang Minta apa maaf tadi? tidak usah diberi bumbu-bumbu seperti itu. Oh, gitu. Kalau Iya. untuk pemanis gitu. Pemanis. Pemanis insya Allah enggak ada, termasuk produk es krim kami itu gulanya gula murni. Ah. Iya, jadi anak-anak insya Allah enggak batuk. Itu yang menjual di kantin kejujuran dari muridnya sendiri, dari murid-muridnya sendiri ya, Bu? Makanan yang dijual di sana iya dari anak-anak, dari Oh. anak-anak. Ica juga naruh di kantin kejujuran? Enggak. Oh ya, sebenarnya ya dulu tuh pada saat Cinta masih sekolah di sana, Cinta sempet naruh loh. Iya. taruh makanan, Titip makanan iya ya? titip makanan di kantin kejujuran loh, Bu. Itu waktu Iya. itu kayaknya pisang coklat kalau nggak salah. Pasti banyak teman-temannya Cinta kayak kangen gitu sama pisang coklatnya Cinta karena emang kita jalannya di sana dulu. Promosi. Enggak, udah gak jualan sekarang. Nah, tuntas udah Cinta menemani Sobat Cawan Penta di episode kali ini. Gak kerasa kan? Banget, tiba-tiba aja udah selesai. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin dibicarakan tentang penghijauan ini karena jujur dari Cinta sendiri kalau masalah penghijauan gitu ya Bu Ica, itu kadang di rumah suka bantuin, suka ngelihat mama yang ngoleksi tanaman-tanaman gitu, apalagi tanaman hias. Dan setiap weekend biasanya Cinta ngebantuin liatin aja. karena kan untuk merawat tanaman tersebut kan harus telaten ya Bu ya. Harus dengan penuh cinta. Penuh Penuh cinta. penuh cinta, penuh kesabaran gitu. Jadi ya berhubung Cinta orangnya yang sabar sebenarnya sabar, cuman dikit sabarnya. Jadi liatin aja gitu ya. Kadang suka bantu nyiram tanaman gitu. Untuk Ica sendiri di sekolah aja gitu apa di rumah juga gitu, Ca? Di sekolah soalnya di rumah nggak ada tanaman. belum Iya, ada tanaman Belum ya. ada tanaman. Oke, untuk closing statement nih, mungkin dari Bu Rasida dan dari Ica menyampaikan pesan kepada Sobat Cawan Penta mengenai topik kita, mengoptimalkan potensi sumber daya alam di sekolah, di rumah juga. Nah, pesan aku buat Sobat Cawan Penta itu untuk menjaga kebersihan lingkungan dan sadar akan lingkungan sekitar. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaga lingkungan sekitar? Betul. Ya karena emang kalau bukan generasi muda yang nggak meneruskan itu ya, masa iya guru-guru aja kan yang suka bersihin itu kan kita juga harus gitu. Karena sebagai generasi muda harus bisa mengambil posisi atau sikap yang baik gitu ya Bu ya. Ya Bu Rasida. Dari Bu Rasida, Bu. Iya, jadi pesan saya kepada anak-anak supaya sumber daya alam yang ada itu dicintai. Kalau kita sudah cinta terhadap sumber daya alam yang ada, maka kita akan berusaha untuk menjaga, untuk merawat, bukan malah sebaliknya. Ya, dengan cinta yang dimiliki, maka sumber daya alam yang ada ini mudah-mudahan ini bisa terjaga kelestariannya. Ya. Ya. Dan juga untuk generasi muda nggak perlu nggak perlu contoh yang berat, cukup tanaman kalau lagi yang nggak di posisinya itu bisa diletakkan di tempatnya itu aja udah bagus. Ya Bu. Iya. Ada tambahan Bu? Iya,
Selain itu juga mudah-mudahan ada kepedulian, tingkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, dan kepedulian itu bisa dimulai dari diri kita sendiri. Betul. Quotes hari ini ya, ingat itu yang disampaikan Bu Rosida apa tadi? Dengerin aja. Ya, untuk closing statement dari Cinta sendiri, seperti Ica dan juga Cinta, sebagai generasi muda harus tetap melestarikan budaya, terlebih lagi pada lingkungan hidup. Karena apa yang kita tanam hari ini akan menuaikan hasil di masa depan nanti. Terima kasih ya kepada Bu Rosida dan Ica yang telah berbagi informasi dan berbagi pengalaman mengenai Adiwiyata di SMP Negeri 5 Probolinggo. Untuk sekolah-sekolah lain dan mungkin sekolahnya Cinta juga, ntar kita adain Adiwiyata juga. Biar penghijauannya semakin luas gitu ya, kota kita semakin sejuk gitu. Terima kasih juga kepada Sobat Cawan Penta telah mendengarkan episode Cawan Penta kali ini, dan see you di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Apapun yang terjadi, tetap semangat. Esok hari kan berganti, tetap semangat. Masa depan telah menanti, tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat.